Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Raihan Alnanta. Kali ini kami mau membahas tentang pengajuan proses niaga di PLN. Jadi untuk proses niaga ini ada pasang baru, tambah daya, proses migrasi, dan pasang sementara. Jadi di sini kami akan membahas yang pertama itu proses pasang baru ya. Dan untuk pengajuan proses niaga ini bisa diajukan di kontak center PLN 123 melalui PLN Mobile, dan web online PLN juga bisa di www.pln.co.id atau juga langsung datang ke unit terkait gitu. Jadi yang pertama kami akan membahas untuk pengajuan proses pasang baru ya. Hujan sepertinya. Untuk pengajuan proses pasang baru ini, apabila si calon pelanggan yang menghubungi langsung ke PLN 123 itu yang pertama menginformasikan nama lengkap sesuai KTP dan alamat yang akan dialiri listrik. Lengkap ya, nama jalan sampai ke kota, jalan, lorong, perumahan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kotanya. Terus yang selanjutnya itu menginformasikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nomor telepon yang bisa dihubungi minimal 1 nomor telepon, maksimal 2 nomor telepon. Terus yang ketiga, menginformasikan NIK KTP, nomor induk KTP-nya, ya, dan memilih provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Jadi dengan memilih provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan ini otomatis langsung pada sistem itu memilih rayon sesuai dengan alamat yang dipilih atau kota dan kecamatan dan kelurahan yang dipilih. Apabila ada kesalahan pemilihan kecamatan atau kelurahan, nanti rayonnya juga bisa salah. Bagaimana kalau rayonnya salah dalam pemilihan kecamatan dan kelurahannya? Nah, apabila proses pasang barunya ini sudah dilakukan pembayaran, itu bisa diajukan untuk restitusi atau pengembalian uangnya. Namun untuk estimasi waktu pengembalian uangnya ini 1 sampai dengan 3 bulan gitu. 1 sampai 3 bulan. Jadi hati-hati dalam pemilihan kecamatan dan kelurahannya, dipastikan sudah tepat dengan alamat sesuai yang akan dialiri listrik gitu. Terus selanjutnya memilih produk yang akan dipasang. Itu ada 2 produk, pasca bayar dan prabayar. Jadi kalau pasca bayar itu menggunakan rekening minimum, dan prabayar itu tidak dikenakan rekening minimum. Jadi untuk pasca bayar ini yang pakai rekening bulanan ya, dan prabayar itu yang menggunakan pulsa atau token. Jadi perbedaan pasca bayar ini ya tadi, kalau pasca bayar itu dikenakan rekening minimum, dan kalau prabayar tidak dikenakan rekening minimum gitu guys. Selanjutnya memilih tarif keperuntukan yang akan dialiri listrik. Apabila bangunannya itu berbentuk rumah tinggal, itu tarifnya rumah tangga, dan apabila ruko atau kios itu tarifnya bisnis gitu. Untuk dayanya juga selanjutnya pemilihan daya itu minimal 450 volt ampere sampai dengan 197 volt ampere gitu guys. Itu ya pemilihan daya. Dan setelah melakukan pemilihan daya, pelanggan menyiapkan sertifikat SLO. Apabila sudah memiliki sertifikat SLO, pelanggan bisa langsung menginformasikan nomor SLO-nya berapa. Dan apabila belum ada SLO, di PLN atau di kontak center PLN 123 juga bisa melayani dengan layanan 1 pintu. Jadi pengajuan pasang baru sekaligus pengajuan SLO-nya begitu guys. Jadi biayanya nanti terakumulasi di pasang barunya. Dan
NPWP. Nah, untuk nomor NPWP ini apabila pengajuan untuk daya untuk tarif rumah tangga itu minimal daya 6.600 volt ampere itu menggunakan NPWP. Dan untuk tarif bisnis dan industri itu mulai dari 100 kVA atau 100.000 volt ampere itu menggunakan NPWP. Di bawah dari daya tersebut tidak memerlukan NPWP begitu guys. Jadi setelah menginformasikan NPWP-nya, di sini si calon pelanggan memilih metode pembayaran, bisa transfer antar bank atau dengan metode pembayaran transfer bank mandiri gitu guys. Dan apabila sudah memilih metode pembayaran, nanti datanya akan diverifikasi oleh agennya, oleh CSO-nya. Apabila data sudah benar semua, nanti si calon pelanggan akan diberikan nomor registrasi atau nomor kode pembayarannya begitu guys. Gitu. Terus bagaimana apabila sudah dilakukan pembayaran? Untuk pemasangannya itu kapan? Nah, untuk pemasangannya itu 5 hari kerja paling cepat setelah pembayaran. Apabila tidak memerlukan perluasan jaringan, dan 15 hari kerja apabila memerlukan perluasan jaringan, dan 25 hari kerja apabila memerlukan penambahan gardu atau tiang gitu guys ya. Dan untuk persyaratannya, calon pelanggan mempersiapkan 2 lembar materai 6.000 dan fotokopi KTP si calon pelanggannya ini. Hanya itu saja berkasnya untuk persyaratannya ya. Dan apabila sudah memiliki sertifikat SLO, itu melampirkan SLO-nya gitu guys. Dan kami informasikan juga ya guys ya, untuk SLO ini di luar wewenang PLN. Jadi untuk biaya segala sesuatunya, biaya cek lokasi, biaya gambar itu di luar wewenang PLN. Jadi itu dari pihak instalatornya. Silakan konfirmasi ke pihak instalator yang telah dipilih gitu guys. Selanjutnya untuk proses tambah daya. Nah, untuk proses tambah daya ini kurang lebih sama ya kayak pengajuan proses pasang baru, namun untuk tambah daya ini si pelanggan, bukan lagi calon pelanggan berarti ya guys. Jadi si pelanggan itu mempersiapkan ID pelanggan atau nomor meter yang akan diajukan tambah daya gitu guys. Jadi tapi kalau dia mau proses perubahan daya, kalau menggunakan listrik pasca bayar dengan tagihan per bulan dan ada tagihan atau tunggakan yang belum dibayarkan, itu harus dibayarkan terlebih dahulu. ya, Dikarenakan terblokir nanti ID untuk pelanggannya. Ya, Jadi diharapkan untuk membayar tagihan terlebih dahulu. Bener nggak Pi? ya benar. Jadi apabila sudah tidak ada tunggakan di rekeningnya atau tidak ada lagi hutang di ID pelanggannya, itu pelanggan bisa mengajukan proses tambah dayanya begitu guys. Nah, untuk proses tambah daya ini apabila yang menghubungi itu si pelanggannya, si pemilik bangunan atau pemilik ID pelanggannya, itu data-datanya itu sudah ada ya guys di PLN. Jadi cukup diverifikasi dan dilengkapi apabila belum lengkap, dan memilih sama produk yang akan diubah nantinya, apakah masih sama dengan produk sebelumnya atau ingin diubah atau dimigrasi ya gitu guys. Jadi memilih daya yang akan diubah, daya barunya, dan memilih kalau dia prabayar itu memilih token awal yang akan diajukan gitu guys. Plus awalnya terdiri dari 20.000 hingga 1 juta rupiah. Jadi kalau seandainya mau 20.000 bisa, mau 30.000 bisa, mau 50.000 bisa, ya gitulah. Gitu guys. Dan setelah diverifikasi datanya, nanti si agent atau CSO-nya akan memberikan nomor registrasi atau nomor kode pembayarannya. Dan juga kami informasikan ya guys ya, untuk daya yang baru yang akan dipasang itu sama persyaratannya, harus melampirkan NPWP untuk rumah tangga
minimal daya 6.600, dan untuk bisnis dan industri itu 100 kVA atau 100 ya 100 sampai dengan 200 kVA gitu. Dan nomor kode pembayaran tadi yang diberikan tadi oleh agen atau CSU-nya itu berlaku selama 1 bulan atau 30 hari. 30 hari terhitung dari terbitnya nomor setelah permohonan registrasi tadi. Perbandainya. Ya. Dan untuk proses migrasi selanjutnya ya, proses migrasi itu sama. Proses migrasi ini sama, yang diubah itu hanya produknya saja. Misalnya dari pasca bayar ke prabayar, dari prabayar ke pasca bayar. Untuk data-datanya juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kayak pasang baru dan tambah daya gitu guys. Tapi kalau bisa nggak sih dari pasca bayar ke prabayar langsung terus lanjut perubahan daya Pi? Dari pasca bayar ke prabayar bisa, tergantung kebijakan unitnya masing-masing. Kalau unitnya bisa menggunakan prabayar untuk daya tersebut ya bisa sesuai dengan dayanya, sesuai bisa. dengan unit masing-masing. Tapi gitu, tergantung guys. dari wilayah masing-masing. Kalau kota Palembang itu kebijakannya begini bisa. Kalau sana wilayah Surabaya, untuk wilayah Semarang itu beda-beda untuk kebijakannya, terutama untuk Bali. Iya. Banyak untuk kebijakan-kebijakan, nanti kita share untuk di video selanjutnya. Gimana Pi? Ya, untuk kebijakan itu berbeda setiap provinsi, setiap unit juga berbeda. Nanti begitu, kita guys. share untuk kebijakan setiap wilayah. Oke. Nah, lanjut yang terakhir itu proses migrasi sudah, proses pemasang pasang sementara. Oke, pasang sementara. Proses pasang sementara ini apa nih Bu? Untuk pesta, pemasangan sementara kalau untuk ada acara, untuk di los, pokoknya intinya di los tanpa Pasang kalian sementara. kita juga bisa non pemasangan sementara itu ada beberapa macam ya. Ya. Yang pertama non Jadi pelanggan, pasang sementara ini itu penerangan sementara, bisa digunakan pertama untuk pesta, untuk acara kegiatan umum, konstruksi untuk bangun gedung, bangun rumah dan lain-lain. Yang jelas ini proses pasang sementara bisa menggunakan kWh meter atau bisa langsung di los, tergantung unit terkaitnya juga gitu guys. Ya. Jadi untuk proses pasang sementara ini bisa dari si pelanggan yang sudah mempunyai ID pelanggan atau non pelanggan yang belum pernah menjadi pelanggan PLN, itu bisa guys. Jadi dengan menginformasikan nama lengkap sesuai KTP, alamat, nomor telepon, nik KTP-nya, dan provinsi, kota, kecamatan, kelurahan. Kalau produk itu tidak bisa guys, jadi dia langsung beda dengan pasang baru dan tambah daya. Jadi kalau proses pasang sementara ini langsung default produknya yang dipilih. Jadi kalau dia sebelumnya pasca bayar, ID pelanggan pasca bayar, dia langsung pasca bayar. Kalau sebelumnya prabayar, langsung default ke prabayar gitu guys. Tidak bisa memilih produk gitu. Jadi memilih daya yang diinginkan. Nah, dalam proses pengajuan pasang sementara ini banyak orang atau pelanggan yang bingung. Jadi pengajuannya dayanya berapa tidak seimbang dengan pemakaian di saat acara atau saat pesta. Itu ada perhariannya. Ya. Terutama untuk listrik yang prabayar dengan sistem pulsa. Ya, jadi kami saranin dihitung dulu peralatan elektroniknya itu apa saja. Jadi bisa ditanyakan dengan teknisinya atau instalatir yang bisa mengerti kelistrikan. Bisa dilihat wattnya itu berapa, nanti bisa dihitung dengan daya berapa yang digunakan, yang harus digunakan. Jadi jangan salah ya guys. Iya. Nanti pas ada acara tiba-tiba listriknya mati. Iya, kan malu. Misalnya contoh pemasangan sementaranya dia digunakan dengan daya 2200, kan itu ada batas maksimal untuk pembelian paketnya. Dan pemakaian lebih dari 2200, jadi gimana, malu dong nantinya. Jadi sebelum pemasangan itu diharapkan dihitung kembali dulu pelanggan ya yang cerdas, pelanggan yang pintar untuk menghubungi di PLN 123 untuk lebih lanjutnya. Oke. Ya, dan juga kalau sudah terlanjur pasang daya, ternyata pengajuan daya yang dipilih itu ternyata kurang. Nah, ini agak ribet ya.
sudah dibayar, pas di hari H ternyata daya itu kurang. Nah, si pelanggan bisa menghubungi di kontak center PLN 123 untuk perihal kekurangan dayanya ini. Nanti bisa atau tidaknya tergantung ini terkaitnya masing-masing begitu, guys. Jadi untuk persyaratannya juga sama ya guys, seluruh proses niaga itu 2 lembar materai 6.000 dan 2 lembar fotokopi KTP selaku pemilik, dan setelah 2 lembar fotokopi KTP ya, kalau yang diberi kuasa, melampirkan juga surat kuasa dari yang pemilik bangunan kepada yang diberi ya kuasa. bermaterai ya guys. Ya, guys. Mungkin itu saja yang bisa kami informasikan guys untuk proses pengajuan Nih, pasang niaga, baru, pasang tambah baru, daya, tambahan pasang daya, sementara dan migrasi pasang sementara. di PLN 123 khususnya untuk PLN ya guys. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.